Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Winang Pramono dengan NIM 4112444002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah kompleksitas algoritma yang berjudul Analisis Perbandingan Efisiensi Algoritma Sorting pada Fitur Pengurutan Harga Produk di Sistem E-commerce. Mata kuliah ini diampu oleh Bu Bias. Oke, di sini saya akan mulai langsung ke slide selanjutnya. Di sini yang pertama kita akan membahas latar belakang dan masalahnya. Jadi masalah yang bisa dibilang jadi poin utama ya di e-commerce itu adalah membutuhkan fitur urut harga yang dalam tanda kutip kenceng ya. Kencang dalam artian itu ya instan saat user memberikan sebuah perintah untuk pengurutan, misal harga terendah atau harga tertinggi, itu kan butuhnya cepat ya. Namun karena datanya itu ribuan record, ribuan ya banyak lah istilahnya, itu bisa bikin latensi tinggi kalau dalam tanda kutip algoritmanya jelek atau ampas ya. Kita bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kalau misalnya algoritmanya tidak pintar untuk mengurutkan harga terendah, harga tertinggi, itu udah pasti jadinya lama ya prosesnya. Nah, di sini timbullah masalah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perbedaan teoritis bubble sort dan quick sort. Nah, kita akan mencoba untuk membandingkan mana yang terbaik nih di antara dua sorting ini dalam memecahkan masalah pengurutan harga ya, harga produk di e-commerce. Yang kedua, efeknya apa setelah dia menangani 10.000 data harga produk. Kita ambil case 10.000 data ya, seperti itu. Dan yang paling terakhir adalah jelas mana yang paling layak buat sistem real time, maksudnya buat sistem yang benar-benar bekerja saat diberikan perintah ya dia langsung yang namanya memberikan hasilnya. Mana yang paling bagus di antara dua sorting ini? Oke, lanjut. Tujuan penelitiannya adalah kita membedah kompleksitas waktu O dan ruang secara teoritis ya. Kita akan membahas secara teoritis di laporannya. Lalu kita akan coba ya uji coba langsung running time pakai dataset. Kita bandingkan dataset yang masih rendah yaitu 1.000 dan 10.000 data. Lalu kita menentukan nih algoritma yang paling efisien untuk e-commerce. Oke, landasan teorinya yang pertama adalah Big O notation. Nah, ini standar untuk mengukur kecepatan algoritma. Yang kedua bubble sort. Nah, ini cara kerjanya cukup simpel, dia membandingkan elemen sebelahan ya. Jadi elemen A, B, C. Nah, nanti dari A dibandingin sama B dibandingin sama C. Terus tukar sampai ya dia menemukan mana yang priority-nya paling tinggi gitu. Kompleksitasnya itu adalah O N pangkat 2 ya. Lalu quick sort. Nah, quick sort ini dia pakai strategi divide and conquer dengan pivot ya. Jadi dia dengan bantuan pivot, tentunya tambahan pivot lah di antara divide dan conquer ini. Kompleksitasnya adalah O N log N. Oke, lanjut ke metodologi pengujian. Yang pertama, saya akan membuat datasetnya. Kita membuat array integer acak ya. Jadi dataset ini simulasi lah. Kita mensimulasikan harga produk yang banyak dengan jumlah yang banyak juga gitu. Lalu implementasinya kita coding menggunakan bahasa C++ ya, pakai library Chrono itu untuk mengukur milidetiknya. Lalu analisisnya kita membandingkan hasil teoritis versus hasil eksperimen di CPU, maksudnya di laptop kita ya saat kita coba. Oke. Nah, analisis algoritma yang pertama itu adalah bubble sort. Logikanya dia menggunakan nested loop ya, perulangan di dalam perulangan. Kompleksitasnya n kali n ya, atau n pangkat 2. Karakternya dia lambat di dataset besar, tapi irit memori karena in place. Jadi nggak perlu kalau kita bandingin sama quick sort, dia nggak perlu yang namanya tambahan ruang untuk pivot gitu, untuk ngebikin pivot ya.
Oke, kita lanjut yang ke algoritma yang kedua, yaitu quicksort. Nah, kalau quicksort ini logikanya itu dia pecah array jadi dua bagian, rekursif ya. Kompleksitasnya rata-rata O, N, log N, dan karakternya dia jauh lebih ngebut. Tapi, nah ini ada kekurangannya. Dia membutuhkan memori tambahan untuk membuat step rekursinya tadi. Jadi kan karena dia membuat array baru. Nah, array baru ini membutuhkan memori tambahan. Seperti itu ya. Nah, oke, kita langsung ke bagian yang cukup serunya, yaitu di percobaan kode program. Oke, kita udah masuk di percobaan kode program. Di sini saya menggunakan Programmis ya, website Programmis untuk merunning program yang udah saya buat. Nah, kira-kira programnya seperti ini ya. Kita akan coba. Oke, kita langsung running aja. Kita klik run. Nah, di sini langsung muncul nih beberapa menu. Yang pertama ada generate data baru. Jadi kita coba untuk masukin data-datanya dulu nih. Mau berapa? Mau 1000 atau mau 10.000 gitu kan. Terus uji kecepatan bubble sort dan uji kecepatan quicksort. Nah, oke, kita langsung coba aja ya. Kita coba generate data baru. Satu. Misal kita mau coba 1000 dulu deh ya. Yang datanya kecil dulu. Kita mau coba. Nah, kita udah coba, kita udah masukin generate datanya, itu udah masuk. Kalau mau lihat data yang udah ke generate itu seperti apa, kita klik 2. Nah, jadi kira-kira preview datanya seperti ini. Ya, ada 980 data disembunyikan, kira-kira kayak gini ya. Ini harga data produk yang kita simulasikan, totalnya ada 1000. Nah, setelah data ini kita akan coba untuk kita uji pakai bubble sort dulu ya. Coba klik 3. Nah, ternyata selesai dalam waktu 4 milisecond. Nah, kita bisa cek sortingnya seperti apa. Iya. Nah, ini udah sesuai nih ya. Dia dari yang terendah sampai ke yang paling gede ya harganya. Itu udah sesuai. Sudah sesuai, tidak ada yang miss dengan waktu butuhnya 4 milisecond. Oke, kita akan coba menggunakan quicksort. Hasilnya malah lebih cepat, bahkan 0 milisecond. Jadi udah benar-benar langsung muncul hasilnya. Jadi lebih cepat dibandingkan bubble sort ya. Kita akan coba hasil sortingnya. Kalau sesuai. Jadi dari terendah sampai ke yang paling gede. Oke, kita coba ulang lagi ya. Kita coba menggunakan data yang lebih gede ya, lebih gede. Satu. Kita coba 10.000. Nah, kita coba 10.000. Kita coba lihat dulu preview datanya ya, lihat datanya. Di sini ada 10.000 data ya. Oke, kita udah. Saatnya kita coba untuk menggunakan bubble sort. Kita akan coba bubble sort. Oke, kita akan coba bubble sort di sini. Oke. Di sini bubble sort itu 690 milisecond ya. Cukup lama sih ya. Karena hampir 700 milisecond. Nah, kita cek hasil sortingnya sesuai atau tidak. Sesuai dari terendah sampai yang paling besar ya. Oke, kita coba pakai quicksort. Pilihannya. Wah, pakai quicksort itu nggak ada perbedaannya dari mau 1000 data atau 10.000 data. Dia bahkan cuma nambah 1 milisecond ya. Kita akan cek hasil sortingnya dan sesuai, tidak ada miss ya. Sudah terurut dari yang terbesar dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, jadi hasilnya seperti itu percobaan langsung ya kode programnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah tadi hasil uji coba, ya ini maaf ya, ini belum terupdate sesuai dengan yang tadi kita coba secara langsung. Ini merupakan hasil uji coba sebelumnya. Saya membuat presentasi ini di dataset kecil. Di sini kita bisa lihat ya, kalau tadi bubble sort itu bisa, tadi ada 4 milisecond ya. Di sini bisa 6 milisecond dan bahkan quicksortnya itu benar-benar 0 ya, bahkan nggak ada. Jadi benar-benar langsung kecepatannya langsung keluarlah hasilnya.
Dan dataset besar ya tadi sekitar 690-an ya, sekitar segitu kalau pakai bubble sort, dan quick sort itu cuma nambah 1 milisecond. Jadi bener-bener kenceng banget kalau menggunakan quick sort maupun untuk ke data ya set yang kecil dan dataset yang besar. Jadi kesimpulan dan sarannya, quick sort itu udah menang telak untuk e-commerce karena stabil di data besar. Itu bagi saya pribadi ya, efisiensi waktu itu harga mati, tentu harga mati buat kepuasan user ya. Jadi kita sebagai penyedia layanan ya tentunya ingin memberikan yang benar-benar terbaik lah untuk user ya. Jadi efisiensi waktu itu benar-benar sangat penting, dan ya quick sort jadi salah satu algoritma yang terbaik ya untuk sorting di e-commerce ya. Jadi sarannya adalah kita gunakan quick sort atau merge sort itu untuk aplikasi yang beneran ya, maksudnya yang bener-bener dipakai untuk user, dan bubble sort itu ya buat belajar aja sih, biar kita tahu nih kalau misalkan algoritma tuh ada banyak loh, selain quick sort, selain bubble sort juga ada banyak kayak gitu. Jadi untuk ya media pembelajaran aja. Oke, sekian dari presentasi tugas besar mata kuliah kompleksitas algoritma ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.